Coba beri sekali apa dia tempat dia? Coba tangannya masuk dikit gitu. Kau pimpin dia. Tipo una mesa Toto Landero. Please welcome to my country, Indonesia, di Timor. Oke, selamat siang kepada seluruh hadirin, baik petinju, pelatih dan manajer, serta insan pers yang meliput acara teknikal pada hari ini. Untuk memperjuangkan ini bersama pemenangan, kita dibantu. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih dengan Menpora, Pak Sesmen, Ketua KOI, Satgas Covid, dan teman baik saya, Pak Hengki Selatan, yang luar biasa mensupport kita. Yang tentunya tidak ada beliau-beliau yang saya sebutkan tadi, acara ini akan berjalan. Event ini tadinya sudah mungkin saya kira hampir 1,5 tahun ya tertunda karena pandemi corona. Nah sekarang waktunya kita mensukseskan acara ini. Nomor satu saya minta ya buat teman-teman yang terlibat khususnya petinju, tidak ada membawa supporter, itu nomor satu. Kenapa? Kita dibatasi oleh kementerian sama Satgas Covid hanya 50 orang di dalam venue. Nah, tentunya kita menyiasati ini untuk partai-partai yang awal yang main akan kita setelah selesai main pulang. Setelah selesai main pulang, tidak ada bergerombol gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya tadi saya tidak peduli mau bawa siapapun, tidak boleh. Yang penting satu pelatih, satu tinju, dan kita ada ID card. Yang memakai ID card untuk silakan masuk, seperti itu. Bagaimana? Setuju? Kalau enggak, saya yang di kandang nanti saya kasih COVID, apa kasih lagi saya. Oke, yang kedua, kenapa saya mendorong di WBC Internasional? Saat ini Tibo itu peringkat 6 dunia, dan dia petinju tertinggi saat ini peringkat di dunia, yang hanya ada 2 petinju Indonesia itu yang nangkring di peringkat dunia. Kemungkinan setelah Tibo juara ini, kemungkinan besar mungkin dia bisa meloncat di peringkat 1 dan besar kemungkinan menantang juara dunia, dan itu tentunya harapan saya. Kenapa Armintan tidak mau menandingkan Tibo dengan lawan lokal? Tidak, karena itu buat saya pertandingan pointless saja. Toto Landero kita tahu di sini pernah 2 kali kejuaraan dunia, WBA dan IBO. Dia mantan penantang juara dunia. Ini bukan orang sembarangan. Saya pilih dia untuk lawan Tibo. Oke. Nah, lantas kemungkinan kedepannya Tibo, saya rasa kalau memenangkan ini akan lebih tinggi. Saya rasa ya demikian. Mohon backupnya teman-teman yang terlibat besok. Terima kasih. Mungkin Pak Arwi, masalah asuransi perlu disampaikan biar langsung. Masalah asuransi.
itu. Iya. Oh ya, biar saya sedikit kasih kuliah umum ya untuk WBC internasional. Jadi WBC internasional ini untuk bertanding di sini Anda harus mempunyai peringkat dunia dan Anda harus punya rekor yang bagus baru bisa Anda bertanding di ini. Jadi ini ada dua, satunya WBC International Silver yang dulu pernah Tibo raih dan sekarang kita naik yang lebih tinggi. Untuk asuransinya saja, misalnya kalau ada apa-apa dengan Tibo dan Landero itu dibayar 50.000 US dollar untuk mereka. Jadi ini sangat tinggi title satu ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Lanjut Pak Manhan. Terima kasih Pak Anggota Promotor Internasional. Dan kalau mau maju ke kita, ya seperti yang kita. Kalau tidak ada promotor yang mempertandingkan ke dunia, dia sendiri mempertandingkan. Saya juga begitu. Kalau mengharapkan adanya promotor nanti ke kita susah. Jadi saya menghendaki ke depan banyak promotor yang mempunyai punya power, punya kekuasaan, punya kekuatan. Kalau enggak agak susah petinju bisa sampai ke jalan. Ibu berbahagia dengan Anggota dan tetap berbahagia. Perjuangan beliau udah jatuh bangun saja. Termasuk saya jatuh bangun cinta global. Tapi itu perjuangan beliau ini cepat gitu. Tapi banyak aturan pemerintah. Dan selanjutnya saya tanya kepada dokter. Saya mohon informasi apakah tubuh badan sudah kesehatannya oke semua atau tidak? Baik, terima kasih Pak Ketua RI yang saya hormati, Bapak Promotor dan rekan-rekan yang hadir di sini. Kami tadi saya bersama Dr. Edi sudah periksa di 10 partai, berarti ada 20 petinju ya Pak. Di partai tambahan dan juga partai utama, semua petinju saat ini dalam kondisi layak tanding. Namun tetap seperti biasa saya sampaikan, pertandingannya besok. Jadi rekan-rekan istirahat dengan baik, jaga pola makan, pola tidur, sehingga besok saat bertanding bisa maksimal. Kita sudah pengalaman dalam mengawasi pertandingan di Asia dan juga dunia. Jadi kalian ini tinju profesional. Kita semua menginginkan pertandingan yang menarik, tentunya dengan sportivitas. Dalam bertanding harus sportif. Begitupun kalau ada hal-hal yang dirasa protes segala macam, ikuti mekanisme yang ada. Wasit, dokter ring, IP akan bekerja dengan profesional, tidak memihak, kita semua netral. Begitu. Itu hanya harapan dari saya. Kita berharap pertandingan berjalan lancar dan menunjukkan partai yang menarik, sehingga nama promotor juga kita jaga untuk pertandingan event-event berikut bisa lebih sukses lagi. Terima kasih sudah. Mungkin dokter bisa menyampaikan tentang swab, apakah semuanya negatif? Baik, terima kasih. Memang ada hal yang berbeda sebelum dan setelah pandemi. Jadi tadi saya sudah diskusi dengan petugas swabnya antigen, semua hasilnya negatif. Seperti yang Pak Promotor sampaikan, kita semua di sini sudah negatif, layak untuk hadir sesuai dengan Satgas Covid sampaikan. Karena itu apa yang sudah disampaikan untuk siapa yang boleh mendampingi, siapa yang boleh masuk, tetap ikuti arahan-arahan dari panitia. Secara umum semuanya dinyatakan negatif. Terima kasih. Terima kasih dokter. Betul. Sekarang kita masuk ke teknikal materi tentang peraturan dari WBC. Dan hasil pertandingan semuanya akan saya laporkan ke WBC. Akan saya laporkan apa yang terjadi, akan saya tulis di dalam ini. Baik, kita mulai teknikal materi tentang peraturan tinju. Persib
menit 3 menit dan 1 menit interval. Okay, we get into WBC International regulation. As Pak Manahan mentioned, the number of rounds is 12 rounds with 3 minutes of action and 1 minute for resting period. Okay, which belongs to previous sport round. Okay. Yang kedua, 3 juri harus menggunakan sistem 10 poin. Okay, we have 3 judges using 10-point mass system. Using 10-point mass system. Wasit hakim ada? Mana wasit hakim? Wasit hakim hadir? Present? Yang internasional? For WBC Championship? Oke, terima kasih. Tidak ada pemberian nilai draw, tidak ada draw dalam setiap round. Jadi artinya draw itu tidak ada angka 10-10. Kalau angka 10-10 tukang beca juga bisa diisi gitu, 10-10 gitu. Jadi sampai itu entah kita istirahat isi 10-10. Jadi 10 match point paling tinggi 10. Jadi tidak ada 10-10. Ya, oke, terima kasih. Terus putaran. Halo, jangan ada apa di belakang. Tolong agak tertib ya, jangan ada yang bicara kalau tidak punya hak bicara. Putaran 1 per set, dari 1 petai, walaupun 1 menit harus dihitung. Ya, walaupun 1 menit, ya, itu harus dihitung. Nah, kepada wasit hakim kemarin sudah saya berikan peraturan dari BBC, ya, bagaimana judge untuk berhitung. Untuk 1 menit bukan dokter, hanya rekomendasi dari dokter. Keputusan tetap di tangan wasit di atas ring, karena dia mempunyai suatu kekuasaan yang mutlak di atas ring. Referee is the only authorized to stop the ball. The ring doctor may recommend to stop by handing the red card, but the referee will make the final decision. Referee will make the final decision. Nanti pada suatu memasang pendek di kamar ganti, itu harus saya diberitahukan jam berapa dipasang pendek, karena itu akan saya catat dilaporkan ke BBC. Itu satu. Yang kedua, pendek setelah bertanding harus diserahkan ke saya kedua belah pihak, karena itu akan saya kirim juga ke sana. Mungkin akan diperiksa apakah ada zat-zat kimia di dalam atau suatu tambahan-tambahan yang bisa plus batu keras. Itu juga akan saya minta nanti setelah pertandingan. Wrapping of world boxers will be mandatorily headed to WBC supervisor at the end of the bout for examination. So before and after will be headed to the WBC supervisor. Berat sarung tinju 8 ons untuk WBC Internasional. The gloves for the fight will be 8 ounces from WBC International. Gloves. Dan nanti akan dipilih, kedua petinju akan memilih glove mana yang dipilih. Itu saya sign, saya tanda tangan, dan itu akan saya bawa pulang. Tidak boleh buat petinju mana tahu dia masuk barang-barang apa di dalam, ya, untuk safety-nya, keamanannya. Dan itu peraturan WBC. So the boxer will choose the gloves, and the supervisor will sign it, and they will keep the gloves uncheckable. So none of you will keep the gloves. Okay. Air yang diminum oleh petinju di seluruh ring adalah air putih dan minuman elektrolit. Only water and approved electrolyte beverages will be allowed during the bout. No other. No soda or nothing. Just water and electrolyte beverages. Di WBC, ya,
tidak ada TKO otomatis dengan 3 knockdown dalam 1 ronde. Jadi 1 ronde itu 3 kali jatuh. Kalau versi lain langsung dihentikan dan akan TKO. Tapi ini jalan terus kalau memang masih mampu. In WBC, there is no automatic TKO with 3 knockdowns in 1 round. So, if it 3 knockdowns, still continue. There's no automatic TKO. Tinggi yang jatuh knockdown dihitung 8. Hitungan 8. Ya. Kalau dia tidak berdiri atau dia berdiri setelah itu 8, 9, 10 tapi goyang, ya. Oleh karena itu dalam hal ini wasit Libus harus mundur 1 langkah dan suruh petinju maju. Kalau dia masih sempoyongan langsung di stop pertandingan. Oke? Ini keselamatan petinju. When the boxer fall down, it will 8 counts. It counts by the referee. And the referee will move back and we'll see the boxer stand up. Seorang petinju jatuh keluar ring, apakah itu pukul atau jatuh, keluar ring, diberikan waktu hitungan 20 detik. Itu sama dengan 20 hitungan. Karena hitungan itu per 1 detik berarti 20 hitungan. Kalau dia tidak naik ring, kembali ke atas ring, berarti dia menyatakan TKO. If a boxer falls outside the ring and or ring apron, you will have 20 seconds to come back to the ring without assistance. Without any assistance, he needs to wake up by himself. Therefore, neither his second or spectators, or even the spectators, cannot help unless the referee's orders it. If assisted by anyone, the boxer may lose points or will be disqualified with such a decision being at the sole discretion of the referee. So the referee will make a final decision. Pukulan dilarang menggunakan larangan-larangan. Yang pertama, membenturkan kepala. Yang kedua, dengan mengerus pura-pura hope, tapi sebetulnya ini yang diinginkan. Yang ketiga, tidak boleh pukul ini. Yang keempat, tidak boleh membawa pusat. Ya. Nggak boleh. Juga tidak boleh memukul pijat. Melarang keras. Pelanggaran ini akan diberikan peringatan dan juga masih dilakukan atau suatu pelanggaran yang cukup berat akan diberikan pengurangan poin nanti oleh wasit yang menentukan di atas. Accidental injuries from headbutt, elbow, or other accidental illegal action. The following description applies to injury from not only headbutt and elbow, but from any other accidental or illegal action as well. Jika petinju melakukan pelanggaran terhadap dalam pertandingan, ada 2 kemungkinan. Pertama, bisa dinyatakan kalah diskualifikasi atau dikurangi angkanya 2 poin yang ditentukan oleh wasit. Intentional injury. When a boxer suffers from a cut, abrasion, or excessive swelling due to intentional headbutt, elbow, etc., the offending boxer will lose by disqualification, and if the bout continues, the 2 points will be deducted from the offending boxer. Apabila terjadi benturan kepala yang tidak disengaja, yang mengakibatkan, menurut rekomendasi dari dokter, pertandingan dihentikan, dan wasit juga mengikuti perintah dokter pertandingan dihentikan, karena itu suatu benturan batin, ya, itu dari round 1 sampai 4, kalau tidak bisa dilanjutkan technical draw. Kalau dilanjutkan masuk ronde kelima, itu batin itu luka parah masih berlanjut semakin parah,
maka pertandingan akan dihentikan, akan dihitung dari 1 sampai 5 sampai ronde kelima waktu saat dihentikan. If it becomes impossible to continue the bout at the discretion of the referee due to unforeseen events or events beyond the control of the commission promoter, the bout will be judged technical draw, or the technical decision depends